Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan prarekonstruksi dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Dalam prarekonstruksi hari ini ada 80 adegan. Ini adalah adegan yang dimulai dari tempat Danu dihampiri oleh tersangka Yosep pada saat dia sedang menjaga atau bekerja di warnetnya. Kemudian dari warnet tersebut sampai ke malam hari berikutnya di tanggal 18 Agustus 2021 sampai terseret. Dari 80 adegan ini nggak semuanya bisa dilihat langsung oleh media massa. Aku lihat dari berbagai macam sumber, memang yang bisa dilihat dengan jelas itu adalah bagian-bagian pada saat yang ada di luar dari lokasi TKP tersebut. Tapi dari hal tersebut saja ada beberapa hal yang sudah menunjukkan titik terang yang sangat luar biasa yang kita tanyakan selama ini. Kita pengen tahu di mana posisinya tersangka Arigi dan juga Abi. Apakah benar sosok yang ada di dekat Alfamart yang tidak jauh dari lokasi TKP itu adalah mereka? Kemudian juga siapakah sosok yang nyetir mobil Alphard tersebut? Terus juga peranan Danu itu seperti apa? Dari beberapa potongan-potongan adegan yang terlihat di media massa ini sudah mulai terjawab satu persatu. Oke, kita awali bagaimana cerita prarekonstruksi hari ini yang hanya dihadiri oleh tersangka Danu. Sementara tersangka lainnya Yosep, Arigi, Abi dan juga Mimin tidak hadir karena mereka masih tetap kekeh membantah apa yang disampaikan Danu. Dari beberapa hal yang aku lihat hari ini Danu, dia kayaknya nggak mungkin deh kalau bohong, tapi bisa begitu detail mengarahkan tersangka lainnya yang diperagakan oleh peran pengganti. Dia detail banget tuh mengarahkan begini, dia begini, begitu, karena akan difoto ya sama penyidik ya. Jadi kalau orang bohong biasanya nggak akan mungkin bisa sedetail itu, terutama untuk adegannya ada 80 loh, jadi nggak sebentar. Pada saat adegan pertama Yosep itu menghampiri Danu di tempat dia bekerja di warnetnya. Terus setelah selesai di situ, Danu ada adegan dia pergi menggunakan kendaraan bermotor dan dia mampir ke sebuah tempat makan pecel lele dan dia melihat motornya Yosep di sana. Kemudian masuklah adegan di pecel lele. Kita tahu adegan pecel lele ini adalah adegan di mana Danu itu mengaku bahwa Yosep itu menceritakan katanya selama ini beberapa tahun terakhir dia diperlakukan oleh Bu Tuti dan juga Amel itu tidak adil, terutama dalam pembagian masalah yayasan atau uang. Tapi kan gini ya, kalau orang yang memiliki kekuasaan dalam yayasan tersebut kan sebenarnya bukan cuman Bu Tuti sama Amel, Yoris juga punya kekuasaan karena dia adalah sebagai ketua yayasan. Tapi kok Yorisnya nggak dihabisi, yang dihabisi cuma 2 orang tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Oke, pada saat setelah sampai di lokasi tempat makan pecel lele tersebut, Danu kelihatan dia keluar, dia kembali lagi ke rumahnya, dan setelah itu ada beberapa yang terpotong. Ada adegan berikutnya adalah Abi dan juga Arigi. Mereka kelihatan, kalau aku dari sini tuh mereka jalan kaki ya, mereka jalan kaki dari arah mana namanya, Alfamart yang dekat sama lokasi TKP. Nah ini berarti sepertinya menjawab pada saat ada isu mengenai siapa sih sosok yang berada di CCTV di dekat Alfamart, ada sosok pria yang kecil. Oh ternyata kalau dugaannya sih kalau pria yang kecil antara Abi dan juga Arigi 2 tahun lalu pun kita lihat memang Abi adalah yang paling kecil. Berarti kemungkinan besar itu adalah Abi sendiri ya, salah satu tersangka. Kelihatan mereka tuh jalan kaki dari arah tersebut, kemudian pada saat mereka tiba di depan lokasi TKP, di depan rumah kedua korban, ada satu orang yang menghampiri, yaitu adalah Danu. Danu terlihat membawa sesuatu hal di situ, nggak tahu apakah yang dibawa itu mungkin golok atau barang tertentu, tapi ada kayak tangannya kan kecil ya, dia kayaknya memegang sesuatu sembari merokok sih, karena memang tidak terlalu detail, tetapi secara detailnya dugaannya adalah dia merokok sambil ada yang membawa sesuatu. Pada saat Danu menghampiri kedua tersangka lainnya, Abi dan juga Arigi datang di depan TKP, Danu lantas memberikan instruksi sesuatu hal, ngobrol. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam lokasi kejadian. Ini kira-kira jam berapa dong datangnya? Ya berarti kalau aku duga ya dari beberapa keterangan Danu, ini sih sudah menjelang jam 11-12 malam.
kita juga tahu bahwa ada saksi yang melihat ada kedua korban yang sedang berada di depan TKP yang itu dikatakan bahwa saksi tersebut lagi ngobrol-ngobrol aja di luar dengan tamu yang datang. Berarti kalau menurut dari olah TKP ini tamu yang datang itu adalah ya Abi, Arigi, terus juga Yosep, Mimin, dan juga Dano. Oke, itu adalah bagian yang nggak bisa kita pungkiri bahwa mereka sudah merencanakan pembunuhan ini sudah begitu mulus banget. Dan kalian tahu pada saat mereka datang itu kan tidak membawa handphone ya. Ini hal yang sangat janggal sekali. Bahkan parkir motornya aja tidak ada di prarekonstruksi adegannya hari ini, itu tidak ada motornya Abi, Arigi dibawa ke sana. Yang aku lihat yang bawa motor tuh ada yang memperagakan adalah tersangka Yosep. Danu juga ada membawa motor di sana. Ada Danu kan tidak diganti peran penggantinya ya, tapi dia sendiri. Danu juga terlihat naik motor sampai ke lokasi TKP. Oke, terus ini juga menjadi hal yang penting loh, karena apa? Waktu di awal-awal kejadian kan banyak beberapa orang bilang bahwa itu ada bekas ban, ada bekas ini dan itu kan kelihatan masih baru banget, fresh. Tapi ya karena dugaannya ada banyak oknum-oknum yang melakukan pengaburan, makanya bisa aja kalau waktu itu kan yang masih Danu dibilangnya nggak bersalah gitu kan ya. Tapi kita udah banyak yang curiga, dibilangnya bahwa kalau Danu ada jejaknya di sana, motornya di sana atau jejak kakinya, ya wajar aja karena dia pagi itu ke sana, bahkan bla bla bla, banyaklah alasan-alasan tersebut. Nah, kemudian ini bagian yang kita pengen tahu, ada adegan di mana mobil Alphard tersebut berusaha diparkirkan secara miring. Kalau aku lihat di sini parkir miringnya itu kita belum tahu sih ini apakah karena dia nggak bisa nyetir ataukah sengaja diparkirkan miring agar menutupi bagian depan agar tidak ada saksi mata yang melihat di geret. Karena kan kalau miring mobil Alphardnya ada bagian yang ujung itu orang tidak akan bisa melihat, tetapi kalau lurus itu akan sulit juga pada saat menyeret kedua korban dari kamar mandi lewat pintu belakang untuk ditumpuk di bagasi Alphard hitam tersebut. Jadi kalau aku duga sih ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang sengaja supirnya itu membuat miring. Lantas supirnya siapa, Anjas? Oke. Supirnya, aku lihat sebenarnya secara sekilas ya, karena kan kelemahan dari prarekonstruksi ini media nggak bisa lihat secara deket banget detail, batasnya itu jauh sekali. Tapi kalau aku lihat secara gerakannya, orang yang menggantikan Yosep kan ada nih pemuda penggantinya ya Yosep itu ya, yang jadi peran penggantinya. Aku sih menduga sangat kuat yang menyetir itu adalah Yosep. Karena memang aku lihat memang tidak ada clear detail gambarnya, tapi kalau aku lihat dari siluetnya dari orang pengganti ini, itu sih kayaknya Yosep yang dimaksudkan oleh Danu yang menyetir mobil Alphard hitam tersebut. Ini make sense kayaknya dengan keterangan Yoris yang mengatakan bahwa saya pernah lihat papa itu sering kok ngidupin mobil Alphard untuk manasin doang, tapi kalau Yoris bilang bahwa kalau apakah pernah lihat papa itu nyetir atau enggak, ya pernah sih, katanya sekali atau beberapa kali belajar untuk mundurin. Itu sudah indikasi yang sangat kuat. Belajar mobil juga bukan hal yang sulit banget kan ya. Kita latihan mau nyetir 3 kali, 4 kali juga udah bisa. Bukan suatu hal yang sulit untuk dipelajari. Kalau mereka bisa mempelajari cara untuk menghilangkan barang bukti aja bisa, apalagi hanya sekedar nyetir gitu loh. Kemampuan yang notabene kalau untuk sekedar nyetir itu pasti bisa teman-teman. Dugaanku sangat kuat yang menyetir itu adalah Yosep dari siluet-siluet media-media yang aku lihat hari ini teman-teman. Terus setelah dari Yosep, siapa yang menyeret Ibu Tuti dan juga Amel? Yang diseret itu Ibu Tuti sebenarnya, jadi ada 3 orang. Aku lihat dari beberapa yang pakai tag name gitu ya, beberapa yang peran pengganti, ada juga Danu. Jadi ada peran penggantinya Yosep kelihatan, peran penggantinya Abi juga ada, dan Danu. Ada 3 orang yang ini membopong. Kurang jelas ini apakah Bu Tuti atau bagian Amel. Tapi kalau aku lihat dengan gayanya, kan Yosep itu megang lehernya boneka ini ya. Berarti kalau megang lehernya ini, artinya sebagiannya itu ada yang keseret. Dugaanku ini adalah Bu Tuti yang bagian foto ini teman-teman. Karena ya ada bagiannya juga diseret. Tapi kalau untuk Amel
Amel juga dari jejak DNA kan di lokasi kejadian dari belakang rumah, pintu belakang menuju ke mobil Alphard tidak ada jejaknya Amel. Artinya Amel memang tidak menempel tanah di geret. Tapi kalau Ibu Tuti itu ya mungkin karena berat ya, jadi ada sebagian tubuhnya itu yang ternyata nempel di tanah jadi terseret-seret seperti itu. Itu jelas banget sih kalau ini mah Yosep, Abi dan juga Danu ya. Terus Yosep adalah yang memegang lehernya. Kalau yang Amel berarti ya kemungkinan besar nggak mungkin satu orang juga, mungkin ada 3 orang. Tapi karena Amel mungkin badannya lebih kecil, paling berarti berapa Amel kan 40 atau nggak nyampe 50 ya, masih sangat muda kan. Itu kan bisa diangkat berdua atau bertiga juga langsung. Tapi itu kita nggak lihat di adegan tersebut, aku nggak lihat, aku hanya lihat yang di bagian ini aja. Terus udah sebegitu detailnya Danu, sebegitu komprehensifnya dengan 80 adegan, apakah kalian masih percaya kalau ada yang bilang bahwa Danu ini bohong Anjas, kasihan banget, kasihan Yosep, kasihan Arigi, Abi, Mimin, mereka tuh cuma difitnah sama Danu. Well, aku tidak bilang bahwa Danu sudah 100% terbuka semuanya. Tapi kalau ada yang bilang bahwa Danu ini bohong semuanya, dia hanyalah pelaku tunggal, itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pelaku tunggal? Badannya Danu itu kecil, teman-teman. Walaupun kelihatan di layar kaca itu dia kayaknya besar. Terus aku tanya dengan beberapa teman-teman yang berada di kawasan Subang. Ternyata ya, dia tuh kecil banget, badannya tuh kecil gitu. Bahkan sama aku lebih gedean aku badannya. Nggak akan sekuat itu bisa melakukan semua hal kalau dia hanya melakukan sendirian. Jadi aku sangat yakin pada saat hari ini juga ada kejaksaan yang juga hadir dalam prarekonstruksi ini. Karena ini adalah bagian untuk meyakinkan kejaksaan yang nanti akan mewakili polisi pada saat persidangan yang akan segera digelar. Mudah-mudahan bulan depan ini prosesnya sudah kelar agar bisa langsung disidangkan. Walaupun 4 tersangkanya nggak mengaku, nggak usah khawatir. Bukan cuman polisi, tapi juga hakim selalu mengatakan, ingat kan waktu kasus Sambo itu, kami itu tidak butuh pengakuan kalian. Walaupun tanpa pengakuan kita masih bisa tetapkan. Satu alat bukti aja plus dengan keyakinan hakim itu udah bisa untuk menjadi dasar putusan. Dan kalau dibilang bahwa kan 3 tersangkanya belum ditahan karena cuma ada 1 alat bukti, secara logis aja sih, secara logik ya. Kalau yang dikatakan Danu adalah kategorinya sudah fakta, Yosep sudah menjadi tersangka, ya masa hal yang lainnya nggak fakta juga buat ketiga tersangka lainnya. Jadi nggak usah mengada-ada, jangan mengkhianati atau mencederai logika berpikir kita. Ini adalah bagian proses pembuktian, tapi secara hati nurani kayaknya mayoritas orang Indonesia juga udah percaya bahwa yang dikatakan Danu memang mereka semua adalah terlibat. Tetapi apakah itu cuman mereka? Kayaknya sih enggak, ada beberapa orang lagi yang mungkin Danu tidak tahu, atau Danu menutupi, atau Danu juga tidak ngeh. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.